Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita berada di kawasan bundaran kecil Kota Palangkaraya. Jadi rencananya kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Kota Palangkaraya menuju Kota Banjarmasin yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari Kota Palangkaraya menuju Kota Banjarmasin berjarak tempuh kurang lebih 200 km dengan estimasi waktu yang akan kita tempuh kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam tergantung kondisi jalan dan cuaca dalam perjalanan. Saat ini kita melintasi Jalan RT Amilono Kota Palangkaraya. Jadi nama RT Amilono atau Raden Temanggung Aryo Milono merupakan salah satu tokoh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957 sampai dengan 1958. Sepanjang ruas Jalan RT Amilono ini terdapat beberapa hotel berbintang yang ada di Kota Palangkaraya. Di antaranya Balap Hotel, Best Western, Batanggaring Hotel, Loka Hotel, serta beberapa fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan Rumah Sakit Siloam. Jadi kita start tadi dari awal video pada jam 7.30 WIB. Jadi diestimasikan perjalanan kita akan tiba di Kota Banjarmasin pada jam 14.00 WITA. Jadi ada perbedaan waktu di antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan, di mana Provinsi Kalimantan Tengah masuk pada wilayah Indonesia Barat, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan masuk pada wilayah Indonesia Tengah. Untuk diketahui, wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia Tengah perbedaan waktunya yaitu 1 jam. Jadi saat ini kita berada di Kota Palangkaraya pada jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Kota Banjarmasin saat ini pada jam 08.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelah kanan kita ini berdiri sebuah bangunan masjid yang cukup megah, yaitu Masjid Darul Rahman. Namun untuk warga Kota Palangkaraya biasa menyebutnya dengan Masjid Mbah Kecubung. Yang mana posisi masjid ini di antara kawasan Bundaran Burung Kota Palangkaraya. Saat ini kita sudah berada di Simpang 4 yang lebih dikenal dengan Simpang 4 Mahir Mahar atau Simpang 4 Banjar, di mana kita harus berbelok kiri untuk menuju Kota Banjarmasin. Apabila kita lurus tadi, kita akan menuju ke Taman Nasional Sebangau, dan apabila kita berbelok ke sebelah kanan, kita akan menuju luar kota yaitu Kota Sampit, Kota Waringin Timur. Kali ini kita sudah berada di Jalan Mahir Mahar atau Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan.
mana jalan ini menghubungkan ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah serta menghubungkan Provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini kita memasuki desa atau kelurahan Kalampangan yang berada di Kecamatan Sebangau, masih masuk di wilayah Kota Palangkaraya, di mana kelurahan Kalampangan ini dulunya merupakan daerah transmigrasi dari Pulau Jawa yang sudah menetap puluhan tahun di Kota Palangkaraya. Jadi kelurahan Kalampangan ini merupakan daerah penghasil jagung terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena kelurahan Kalampangan ini merupakan salah satu kelurahan yang terpadat yang ada di Kota Palangkaraya ini dan juga termasuk jalan lintas antar provinsi. Jadi pemerintah Kota Palangkaraya juga mendirikan rumah sakitnya di kawasan ini. Jadi di sebelah kiri kita ini merupakan rumah sakit kota atau rumah sakit daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palangkaraya.
Saat ini kita sudah memasuki di wilayah desa atau kelurahan Kameloh yang juga masih termasuk di wilayah Kota Palangkaraya. Jadi di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita ini nampak berjejer kios-kios yang menjual buah naga. Karena penduduk setempat merupakan petani buah naga. Di wilayah ini terdapat satu kawasan area wisata agro, wisata petik buah, yang mana rata-rata petaninya menanam buah naga. Setelah 30 menit melakukan perjalanan dari Kota Palangkaraya, akhirnya kita melintasi perbatasan kota, itu antara Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Jadi Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan salah satu dari kabupaten baru yang ada di Kalimantan Tengah, yang berdiri ataupun lahir pada tahun 2002. Dulunya Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Kapuas. Namun sejak tahun 2002, Kabupaten Pulang Pisau telah berdiri sendiri dan memecahkan diri dari Kabupaten Kapuas. Saat ini kita akan melintasi jembatan Tumbang Nusa atau juga jembatan layang Tumbang Nusa. Jembatan Tumbang Nusa ini panjangnya kurang lebih 10,5 km, yang mana jembatan Tumbang Nusa ini bukan melintasi di atas sungai, melainkan melintas di atas rawa. Sebelum adanya jembatan Tumbang Nusa ini, dahulu bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan melalui jalur ini pasti akan mengalami macet yang cukup panjang karena adanya banjir akibat meluapnya air dari Sungai Kahayan, di mana Sungai Kahayan letaknya kurang lebih 1 km di sebelah kiri jembatan ini. Saat kami melintasi jembatan Tumbang Nusa ini beberapa waktu yang lalu, kondisi jembatan, terutama di bagian aspal dan nat-nat sambungan jembatan, terasa banyak yang berlubang. Jadi diharapkan bagi pengemudi yang melintas di jembatan ini untuk berhati-hati. Setelah 1 jam keberangkatan dari Kota Palangkaraya tadi, akhirnya kita tiba di
Jabiren yang merupakan ibu kota Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulau Pisau. Di kecamatan ini terdapat satu buah SPBU yang menurut kami toiletnya juga cukup bersih, jadi kami menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak dan untuk buang air kecil. SPBU di sini terasa nyaman karena adanya ruang tunggu serta pondok-pondok untuk istirahat para pengemudi, juga toiletnya juga cukup bersih menurut kami. 5 menit berada di SPBU, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah kota Banjarmasin.
Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kita melintasi jembatan yang cukup panjang, yaitu jembatan Pulang Pisau. Jembatan ini lintas di atas Sungai Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, di mana jembatan ini panjangnya kurang lebih 560 meter. Pada jam 10 waktu Indonesia Barat, kita memutuskan untuk berhenti di rest area ini, yaitu di kawasan Rumah Makan Candi Laras di Kabupaten Pulang Pisau. Jadi di area Rumah Makan Candi Laras ini terdapat toilet yang cukup banyak dan lumayan cukup bersih menurut kami. Dan juga di area ini terdapat musola yang bisa kita gunakan untuk beribadah. Pada kesempatan istirahat kali ini, karena kondisi perut kami masih kenyang, jadi kami memutuskan hanya untuk ngemil gorengan serta minum teh hangat. Jadi di sini harga gorengannya Rp3.000 per biji serta teh hangat Rp4.000 per gelasnya. Kurang lebih 20 menit kami berada di kawasan Rumah Makan Candi Laras, Kabupaten Pulang Pisau. Kami melanjutkan kembali perjalanan kami ke kota Banjarmasin.
Beberapa saat sebelum melintasi perbatasan antara Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, turun hujan yang sangat deras sehingga sangat mengganggu pemandangan saya selaku pengemudi. Nah, kaca mobil cukup berembun serta jalan yang tidak terlihat, sehingga kami sangat pelan-pelan dalam mengemudikan mobil kali ini. Pada jam 11.15 waktu Indonesia Barat, kami tiba di perbatasan antara Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Jadi saat ini kita sudah berada dan melintasi kawasan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sekitar jam 11:10 waktu Indonesia Barat, kita akhirnya melintas di jembatan Pulau Telo yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi jembatan ini melintas di atas Sungai Kapuas Murung, yang mana jembatan ini panjangnya kurang lebih 600 meter.
Jadi kita menuju kota Banjarmasin kali ini tidak melintasi atau memasuki kota Kuala Kapuas, melainkan berbelok kiri ke arah Jalan Meranti. Setelah melalui Jalan Meranti ini, kita akan melalui jalan lintas yang menembus di sebelah Polres Kapuas, atau orang Kapuas ini sering menyebutnya dengan nama Jalan Ipang. Setelah melewati pos polisi lalu lintas Kapuas ini, kita ketemu bundaran Batu Manggaring, bundaran besar Kuala Kapuas, dimana saat tiba di bundaran besar Kuala Kapuas ini turun lagi hujan yang cukup deras. Sekitar jam 11.30 Indonesia Barat, kita akhirnya melintas ke jembatan atau di atas jembatan Pulau Petak, di mana jembatan Pulau Petak ini panjangnya juga sama dengan jembatan Pulau Telo tadi, kurang lebih 600 meter, yang juga melintasi di atas Sungai Kapuas Murung, Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekitar jam 12.00 Indonesia Barat, kita akhirnya tiba di perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kebukanya. Dari sini kita ada zona perubahan waktu, di mana awalnya tadi di Kalimantan Tengah kita pada jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun setelah melintasi dari gapura perbatasan ini, kita berubah waktu di jam 13.00 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Pada jam 13.30 WITA, akhirnya kita melintas di atas Jembatan Barito. Jadi Jembatan Barito ini berada di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Di jembatan ini melintas di atas Sungai Barito. Mungkin Jembatan Barito ini juga merupakan jembatan satu-satunya di Indonesia yang berkonstruksi gantung panjang yang melintas di atas sungai yang lebar.
Jam 13.45 waktu Indonesia Tengah, kita akhirnya tiba di perbatasan antara Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, di mana perbatasan itu terdapat jembatan Sungai Alalak yang cukup indah ini. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai dengan akhir.